Baiklah adik-adik, kita lanjutkan kembali pembahasan soal penilaian akhir semester kedua IPA kelas 7. Nah, soal berikutnya, gas yang terkandung pada efek rumah kaca antara lain A. H2O, O2, dan N2, B. CO2, CFC, metana, C. F, C, Fl, D. H2S, atmosfer. Baiklah, kita lihat satu persatu adik. Untuk jawaban A, H2O adalah uap air, O2 oksigen, N2 nitrogen. Ini bukan merupakan penyebab efek rumah kaca. CO2 ini adalah karbon dioksida, kemudian CFC adalah klorofluorokarbon, kemudian metana, F adalah fluor, C adalah karbon, Fl adalah fluor, kemudian D, H2S adalah hidrogen, sulfur, dan atmosfer. Nah, jawaban untuk soal ini adalah CO2, karbon dioksida, kemudian CFC, klorofluorokarbon, dan metana. Ketiga gas ini merupakan gas yang terkandung pada efek rumah kaca. Sifatnya adalah memerangkap panas, sehingga terjadilah gejala yang dinamakan dengan efek rumah kaca. Jadi jawabannya adalah B. Berikut merupakan dampak pemanasan global terhadap ekosistem adalah A. Temperatur bumi semakin tinggi, B. Terjadi keseimbangan di bumi, C. Hasil pertanian meningkat, D. Alam semakin subur. Jawaban soal ini adalah A. Sudah jelas ya, bahwa pemanasan global di sini intinya adalah peningkatan suhu permukaan bumi. Jadi, suhu di muka bumi ini semakin meningkat atau temperatur bumi semakin tinggi. Berikut pernyataan yang termasuk upaya penanganan pemanasan global adalah A. Menanam pohon, B. Maraknya illegal logging, C. Menjadi vegetarian, D. Selalu memakai CFC. Jawaban yang benar adalah menanam pohon. Menanam pohon merupakan istilah lain daripada reboisasi. Nah, penanaman pohon bertujuan untuk mengurangi gas karbon dioksida yang ada di udara. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya CO2 atau karbon dioksida itu digunakan oleh pohon untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi, gas CO2 diharapkan akan berkurang dengan adanya penanaman pohon. Susunan litosfer dari dalam hingga ke permukaan bumi secara berurutan yaitu A. Inti dalam, atmosfer, inti luar, dan kerak bumi, B. Inti dalam, inti luar, kerak bumi, dan mantel bumi, C. Inti dalam, inti luar, mantel bumi, dan kerak bumi, D. Inti dalam, mantel bumi, inti luar, dan kerak bumi. Urutan yang benar adalah C. Jadi urutannya adalah inti dalam, inti luar, mantel bumi, dan kerak bumi. Itulah urutan susunan litosfer dari dalam hingga ke permukaan bumi. Jika terdapat dua lempeng yang bertemukan, maka yang akan terjadi adalah A. Tidak terjadi apa-apa, B. Terbentuk patahan atau sesar, C. Terjadi penekukan lempeng-lempeng yang memiliki massa jenis lebih kecil menekuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih besar, D. Terjadi penekukan lempeng yang memiliki massa jenis lebih besar menekuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih kecil. Jawaban untuk soal ini adalah D. Nah, kuncinya di sini adik-adik, terjadi penekukan lempeng. Kemudian, lempeng yang memiliki massa jenis lebih besar tentu akan berada di bawah atau menekuk ke bawah dibanding lempeng yang memiliki massa jenis lebih kecil. Bagian yang menjulang tinggi dari daratan disebut A. Sungai, B. Lembah, C. Dataran rendah, D. Dataran tinggi. Nah, jawabannya sudah jelas adalah D. Ya. Jadi, bagian dari daratan yang menjulang tinggi itu dinamakan dengan
dataran tinggi. Batas-batas lempeng yang masing-masing dibedakan dari jenis pergerakannya secara berurutan adalah: A. Batas patahan transform, B. Divergen, konvergen, patahan transform, C. Konvergen, divergen, transform, D. Transform, konvergen, divergen. Jawabannya adalah B. Jadi urutannya, mula-mula batas lempeng itu adalah divergen. Divergen artinya berjauhan. Kemudian konvergen, yaitu bertumbukan. Kemudian patahan transform atau sesar, artinya adalah berpapasan. Nah, jadi jawabannya adalah B. Tanda-tanda akan terjadinya letusan gunung api adalah: A. Terjadinya gempa vulkanik yang terus meningkat, B. Banyak binatang liar keluar meninggalkan gunung, C. Terjadi muntahan larva dari puncak gunung, D. Banyak air mengalir dari puncak gunung. Jawabannya adalah B. Nah, di sini diminta adalah tanda-tanda akan terjadinya letusan gunung api. Untuk jawaban yang lain sebenarnya berkaitan juga dengan letusan gunung api, tetapi ini adalah gejala setelah terjadinya letusan gunung, ya. Istilah terjadinya gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi yaitu: A. Gempa bumi, B. Gempa tektonik, C. Gempa vulkanik, D. Gempa tsunami. Jawabannya adalah gempa vulkanik. Nah, jadi gempa itu secara umum ada dua, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Untuk gempa vulkanik ini adalah disebabkan oleh letusan gunung api, ya, letusan gunung berapi. Sedangkan gempa tektonik adalah ini disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Berikut upaya yang tepat dilakukan saat terperangkap di dalam ruangan di waktu terjadi gempa. A. Mondar-mandir dan panik, B. Berlindung di bawah meja yang kokoh, C. Menyerah pada pencipta, D. Berlari melalui lift. Jawaban yang tepat adalah berlindung di bawah meja yang kokoh. Jadi salah satu antisipasi kita jika kita terperangkap di dalam ruangan adalah berlindung di bawah meja yang kokoh. Keadaan udara dalam waktu lama pada suatu tempat disebut: A. Kelembaban udara, B. Iklim, C. Angin, D. Cuaca. Nah, kita lihat satu persatu. Kelembaban udara ini adalah kandungan uap air yang ada di udara. Ya, uap air yang ada di udara. Kemudian iklim adalah keadaan udara dalam waktu lama. Kemudian angin adalah pergerakan udara. Dari daerah yang bertekanan tinggi
Oke, rendah. Kemudian cuaca adalah keadaan udara juga dalam waktu yang terbatas. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini sudah jelas adalah B. Demikianlah adik-adik pembahasan soal kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan pembahasan soal pada bagian selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.